Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Saya mahasiswi di STAIN Teku Dirundeng Melaboh dengan NIM 16/2021-018, program studi Pendidikan Bahasa Arab, mata kuliah At-Tahlil Al-Taqabuli wa At-Tahlil Al-Akhtar. Dosen pengampu Ustazah Hidayati Muslimah. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu pentingnya mempelajari analisis kontrastif. Yang kedua yaitu urgensi mempelajari analisis kesalahan bahasa. Yang pertama yaitu pentingnya mempelajari analisis kontrastif. Pentingnya mempelajari analisis kontrastif yaitu untuk dapat menjelaskan antara kedua bahasa, bahasa pertama dan bahasa target, bahasa asing, dan untuk dapat mengetahui sisi perbedaan antara kedua bahasa. Untuk dapat menganalisir atau memudahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam belajar bahasa. Kemudian manfaat linguistik kontrastif yaitu untuk memberikan penjelasan yang objektif segi-segi perbedaan secara berkaidah antara dua bahasa atau lebih yang diperbandingkan. Melalui pendekatan kontrastif ini akan diperoleh kekhasan bahasa masing-masing. Melalui studi kontrastif juga akan dapat mengungkapkan bahwa perbedaan budaya antara budaya bahasa pertama dan bahasa kedua berimplikasi pada perbedaan perwujudan bahasa. Seperti dalam budaya bangsa Indonesia yang agraris dikenal secara rinci kosakata yang berkaitan dengan makanan pokok, misalnya, yaitu padi, gabah, beras, dan nasi. Nah, jadi sedangkan dalam bahasa Arab itu, kosakata semua itu hanya dikenal dengan satu kata, yaitu aruz, yaitu ruz. Kemudian linguistik kontrastif sangat bermanfaat bagi para guru dalam menyusun dan mengorganisasikan materi-materi pembelajaran bahasa asing. Ia memberikan kemudahan kepada guru dalam memprediksi tingkat keberhasilan peserta didik dan dalam menemukan butir-butir linguistik yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan terbesar bagi peserta didik. Pada tataran semantis-semantis, ia juga cukup membantu dalam penerjemahan bahasa asing. Nah, selanjutnya yaitu fungsi analisis kontrastif berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu untuk memberikan wawasan tentang persamaan dan perbedaan antar bahasa. Yang kedua menjelaskan dan memperkirakan masalah-masalah dalam belajar bahasa kedua. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan bahan pelajaran untuk pengajaran bahasa. Selanjutnya, terkait hubungan analisis kontrastif dengan pembelajaran bahasa, Junaidi mendaftarkan 5 fungsi linguistik kontrastif, yaitu yang pertama, fungsi prediktif adalah mendeteksi kesalahan berbahasa yang terjadi pada peserta didik. Kemudian fungsi klarifikatif menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh peserta didik. Kemudian fungsi komplementer yaitu melengkapi pengetahuan calon guru yang belum berpengalaman banyak. Dan intuisi guru yang sudah berpengalaman. Kemudian fungsi preventif adalah mencegah dan mengurangi kesalahan yang mungkin timbul. Kemudian fungsi kuratif yaitu membetulkan kesalahan dan mengatasi kesulitan belajar sehingga pembelajaran dapat berhasil. Selanjutnya yaitu Le mengajukan asumsi bahwa analisis kontrastif perlu dilakukan karena
1. Penyebab utama kesulitan belajar bahasa kedua adalah interferensi dari bahasa ibu peserta didik. Kemudian yang kedua, kesulitan itu terjadi karena perbedaan dari kedua sistem bahasa itu. Yang ketiga yaitu semakin besar perbedaan kedua bahasa, semakin besar pula kesulitannya. Yang keempat, hasil perbandingan dari dua bahasa itu perlu untuk meramalkan atau memprediksi kesulitan dan kesalahan yang akan terjadi pada proses pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu apa yang diajarkan harus sesuai dengan perbedaan yang ada dari kedua bahasa itu berdasarkan hasil analisis perbedaan. Yang keenam yaitu unsur-unsur yang serupa antara bahasa pertama dan bahasa kedua tidak akan menimbulkan kesukaran bagi peserta didik. Nah, jadi sekarang kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu urgensi mempelajari analisis kesalahan bahasa. Analisis kesalahan berbahasa selanjutnya akan disingkat dengan anakes. Nah, jadi yang tadi analisis kontrastif itu disingkat dengan anakon. Yang sekarang yaitu analisis kesalahan berbahasa disingkat dengan anakes. Anakes adalah sebuah kajian tentang kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para pembelajar bahasa, khususnya bahasa kedua atau asing. Menurut Corder, anakes pada hakikatnya merupakan bagian dari studi bahasa antara interlanguage, yaitu bahasa yang dihasilkan oleh orang yang sedang dalam proses menguasai bahasa kedua. Ciri utama bahasa antara adalah adanya penyimpangan struktur lahir dalam bentuk kesalahan berbahasa. Oleh karena itu, anakes hanya berfokus pada kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh sekelompok pembelajar bahasa kedua pada suatu tingkat perkembangan dalam proses belajar bahasa tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan analisis kesalahan. Analisis kesalahan para pembelajar bahasa mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan praktis dan teoritis. Secara praktis, analisis bertujuan untuk mengetahui peta kesalahan pembelajar bahasa. Kemudian tujuan teoritisnya adalah mengetahui kedudukan kesalahan dalam proses pembelajaran bahasa kedua atau asing pada mental pembelajar bahasa. Bagaimana kesalahan terjadi, apa sumber dan sebabnya, apa pengaruhnya terhadap proses pembelajaran yang sedang berjalan, dan lain-lain. Kemudian yaitu manfaat analisis kesalahan. Berangkat dari tujuan di atas, manfaat anakes juga bisa dibedakan menjadi dua juga, yaitu praktis dan teoritis. Secara praktis, peta kesalahan yang telah diperoleh oleh hasil anakes dinilai sangat fungsional dan bermanfaat untuk banyak hal, diantaranya adalah 1. Menentukan urutan bahan pengajaran dengan menyesuaikan tingkat kesulitan dan kemudahan materi-materi bahasa. Yang kedua, menentukan materi-materi bahasa yang perlu mendapatkan penekanan, satu penjelasan khusus, dan latihan-latihan. Kemudian, memperbaiki pengajaran secara remedial. Kemudian, memilih butir-butir bahasa untuk keperluan evaluasi atau pengujian kemahiran pembelajar. Kemudian untuk mencegah atau menghindari kesalahan sejenis di masa-masa yang akan datang, sehingga para pembelajar dapat menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Adapun secara teoritis, Corder dan Dowler sependapat bahwa analisis kesalahan berbahasa ini bermanfaat untuk memberikan data, kesimpulan, dan landasan yang kuat bagi para peneliti tentang bagaimana seorang memperoleh dan mempelajari bahasa, baik dalam proses penguasaan bahasa pertama oleh seorang anak, terlebih dalam proses penguasaan bahasa kedua atau bahasa asing, atau bahasa target oleh para pembelajar bahasa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis kesalahan.
Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data ini, tahap ini meliputi beberapa hal, menetapkan luas sampel, menentukan bentuk sampel, lisan atau tertulis, menentukan kehomogenan sampel berkaitan dengan usia pembelajar, latar belakang bahasa pertama, tahap perkembangan, dan lain-lain. Jadi pengumpulan data ini bisa berupa hasil ulangan siswa yang sedang belajar bahasanya, bisa dari karangan atau percakapan-percakapan pada latihan. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi kesalahan. Jadi identifikasi kesalahan ini lebih fokus pada soal kaedah dan teori yang berlaku di bahasa yang dipelajari, tataran-tataran kaedahnya yang berlaku. Langkah kedua ini dilakukan dengan mencatat setiap kesalahan yang muncul dalam data. Hal ini membutuhkan penguasaan yang tinggi dari pihak si peneliti terhadap bahasa target. Kemudian yang C yaitu deskripsi kesalahan. Deskripsi kesalahan adalah melakukan analisa linguistik terhadap kesalahan-kesalahan yang telah teridentifikasi, yaitu dengan menjelaskan bentuk penyimpangan pada masing-masing kesalahan. Deskripsi kesalahan bisa dalam bentuk mengurutkan letak kesalahan-kesalahan tetap dalam payung teori, kaedah tadi. Bisa dengan memberikan contoh-contoh. Kemudian yang D yaitu penjelasan kesalahan. Berbeda dengan deskripsi kesalahan. Nah, tadi itu deskripsi kesalahan itu yang bersifat linguistis dengan tujuan melakukan analisa kebahasaan terhadap bentuk penyimpangan pada masing-masing kesalahan. Nah, yang penjelasan kesalahan ini bersifat psikolinguistis dengan tujuan mengenali sumber dan sebab dari kesalahan-kesalahan tersebut. Contohnya apa? Contohnya transfer dari bahasa pertama ke bahasa target, proses keberkembangan, penguasaan bahasa target, proses belajar mengajar, dan lain-lain. Kemudian yang E yaitu klasifikasi kesalahan. Klasifikasi kesalahan tahap ini dilakukan dengan mengelompokkan kesalahan-kesalahan ke dalam beberapa kategori berdasarkan kesamaan bentuk atau sifatnya sesuai dengan batasan yang telah diambil oleh si peneliti. Kemudian evaluasi kesalahan. Pada tahap terakhir ini dari analisis kesalahan, dilakukan evaluasi terhadap hasil analisis untuk dapat dikembangkan saran-saran bagi perbaikan pembelajaran bahasa di kemudian hari. Dengan demikian, analisis kesalahan berbahasa diharapkan bisa memberikan nilai pedagogis terhadap peningkatan kualitas para pembelajar. Yumkin hadza faqat minni. Syukran ala ikhtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.